Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Simpulan dari paragraf kedua adalah, jadi kita bisa fokus ke paragraf 2 aja. Di paragraf kedua, pertama aku mau jelasin dulu tentang simpulan dari paragraf itu apa. Jadi simpulan dari paragraf itu didapat dari analisis ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf itu terdapat dalam gagasan utama paragraf atau kalimat utama paragraf. Oleh karena itu, untuk mencari simpulan, yang pertama harus kita ketahui adalah ide pokok atau gagasan utama dari paragraf. Jadi, karena paragraf kedua merupakan paragraf deduktif, maka kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf atau kalimat nomor 9. Nah, di mana paragraf kedua ini membahas tentang salah satu cara penyederhanaan kurs rupiah itu di Indonesia dengan cara redenominasi. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari redenominasi di Indonesia? Jadi itu yang harus kita jawab ya. Apa yang dapat kita simpulkan atau apa yang terjadi kalau redenominasi ini terjadi di Indonesia? Coba kita lihat di option A, Indonesia tetap dapat melakukan redenominasi tidak terbatas pada status inflasi negara. Jadi ini pas ya jawabannya yang di A. Dan ini terdapat pada kalimat nomor 16. Jadi dijelasin lagi. Nah, di sini juga ada salah satu konjungsi pendukung, itu adalah konjungsi jadi atau kata jadi di sini. Nah, jadi ini akan menunjukkan suatu kesimpulan, atau kalau penanda-penanda kalimat yang mengandung simpulan itu kayak dengan demikian, oleh karena itu. Jadi kalian bisa langsung tembak itu jawabannya A gitu. Nah, di sini disebutkan kalau jadi negara yang inflasinya besar ataupun kecil bisa saja melakukan redenominasi. Maksudnya di sini adalah tidak ada kriteria khusus untuk suatu negara itu melakukan redenominasi, termasuk juga Indonesia. Makanya Indonesia tetap dapat melakukan redenominasi, tidak terbatas pada status inflasi negara, atau tidak ada kriteria khusus buat Indonesia sendiri. Terus kenapa soal B, C, D itu salah? Karena mereka tidak menekankan pada apa impact daripada berlakunya redenominasi di Indonesia. Jadi mereka cuman meringkas apa yang ada di ide pokok saja. Misalnya, salah satu cara penyederhanaan kurs rupiah adalah dengan redenominasi, itu pada option B. Jadi dia cuman ngejelasin aja, cuman ngeringkas ide pokok aja, bukan menunjukkan apa jawaban atau dampak daripada ide pokok itu. Sama juga yang C, inflasi merupakan indikator pemberlakuan redenominasi pada suatu negara. Itu merupakan kalimat penjelas ya yang ada pada paragraf. Terus kalau yang D, belum ada negara dengan inflasi rendah. Ini sama juga kayak yang C. Terus yang E, redenominasi kurs rupiah di Indonesia. Ini adalah gagasan utama dari paragrafnya. Makanya jawabannya adalah yang